Oke, selamat siang Pak Haris. Baik, selamat siang Bu Esti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Amin. Bahagia tentunya. Oke Pak Haris, hari ini kita mau melaksanakan coaching dengan harapan semoga apa yang menjadi kendala mungkin ya atau yang menjadi satu hambatan yang dimiliki oleh Pak Haris nanti bisa kita temukan solusinya bersama-sama di sini. Baik. Ya Pak ya. Yeah. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Haris, monggo. Baik, mohon izin Ibu Esti. Saya sebenarnya ada sebuah permasalahan di kelas saya yang saya alami, di mana ada satu anak, saya sebutkan aja namanya misalnya si Abdullah misalnya. Ya. Si Abdullah ini merupakan murid di kelas 6. Oh ya. Selain itu, si Abdullah ini merupakan cucu dari rekan sejawat saya yang ada di sekolahan. Oke. Ya. Nah, Oke. ada sesuatu yang unik pada anak ini, di mana anak ini sering mengganggu teman-temannya. Oh ya. Dan di kelas cukup sering membuat, ya bukan kegaduhan ya, istilahnya perilaku yang mungkin mengganggu teman-temannya. Ya. Nah, kesulitan saya adalah ketika saya mencoba menasihati atau mengadakan bimbingan Ya. terhadap si anak, Ya. si neneknya itu seperti kurang menerima dengan apa yang saya lakukan. Padahal saya berusaha untuk netral, walaupun itu anaknya siapa, pendidikan tidak mengenal kasta, Betul. tidak mengenal posisi, siapapun dia mempunyai hak yang sama gitu. Ya, betul. Nah, ini kesulitan saya malah terhadap neneknya itu. Oke. Ya. Sejauh ini Pak Haris, maksudnya kan jenengan tadi ngendikakan anaknya kelas 6, Ya. kelas 6. Nah, kalau kita lihat usia kelas 6 itu kan usia matang sebetulnya ya Pak ya. Maksudnya usia matang itu sebetulnya usia yang akan menuju ke taraf selanjutnya, remaja begitu kan ya. Nah, dalam hal ini perilaku menyimpangnya itu apakah betul-betul maksudnya di luar nalar atau memang masih sebatas usia anak yang lumrah atau menyimpang yang seperti apa dulu ini Pak? Yang pertama ya masih sebatas anak, mengganggu anak atau yang lain, mengganggu teman-temannya, tetapi Ya. ada juga yang di luar batas anak. Oke. Jadi Seperti apa contohnya? suatu ketika kemarin pada waktu kegiatan menjelang hari kemerdekaan, Ya. anak memang saya sampaikan bisa membawa handphone. Oh ya. Membawa handphone untuk kegiatan dokumentasi, di mana nanti mereka saya sampaikan untuk belajar mengedit sebuah video dan sebagainya. Ya. Nah, yang terjadi ketika saya mencoba meminjam HP, rekam jejak digital itu kan pasti ada ya. Betul. Nah, ternyata hasil dari saya buka searchingannya, mohon maaf sudah 17 plus. Jadi Oh. padahal itu saya tanya, ini HP-mu atau HP orang tuamu? Kan gitu. Oh iya. Ini HP saya Pak. Oh ya sudah. Oh iya. Saya redam dulu itu, Ya. saya komunikasikan dengan teman-teman, Ya. tapi justru malah ya itu tadi, neneknya kurang begitu menerima, menganggap itu sebuah privasi, kenapa kok seperti itu dan sebagainya. Intinya saya malah menjadi tersangka. Oh Salah. iya. Salah gitu ya. Oke. Pak Haris, panjenengan dekat sama rekan sejawatnya? Maksudnya dalam hal ini neneknya? Dekat dalam artian sebagai partner begitu? Sering berkomunikasi di lain kesempatan atau bagaimana? Ya kalau kaitannya dengan kedekatannya
memang tidak terlalu dekat seintens dengan sesama guru yang di kelas atas, karena beliau Oh di begitu. kelas bawah. Oh Jadi iya, iya. mungkin intensitas saja dalam komunikasi, permasalahan, kaitannya dengan anak itu, lebih sama yang lebih intens di guru kelas atas. Oke. Ya. Ini. Jadi, sejauh ini Pak Haris, kalau misalnya, panjenengan kan berarti ini menghadapi dua problem sebetulnya Iya, ya kan? Yang satu adalah rekan sejawat yang harus kita jaga perasaannya seperti itu. betul. Yang kedua, jenengan punya kewajiban untuk membenahi karakter si anak ini. Iya. Nah, sedangkan jenengan terpa terpaku sama, neneknya ini tadi. Nah, kira-kira pendekatan seperti apa nantinya yang ingin jenengan lakukan, utamanya kepada rekan sejawat dulu? Karena kalau dari rekan sejawat itu sudah tidak ada kesepakatan kan sama saja, ya kan? Nah, kalau misalnya seperti itu kira-kira pendekatan yang akan jenengan lakukan seperti apa, Pak? Ya agak susah juga sih Bu, kali beliaunya itu ya cukup cukup apa ya, karena beliau orang-orang lokal sekitaran, Oh iya, mungkin dari sisi ekonomi beliau juga orang yang berada, ya, mungkin akan sangat, susah ketika berbicara dari hati ke hati. betul. Ya, Nah, ini kemarin sudah apa ya, saya coba mhm, bicara empat mata, ini, supaya harapan saya tidak menyakiti dan ini tidak menjadi konsumsi publik bagi teman-teman yang lain gitu loh. ya betul betul betul. Tapi ternyata justru malah saya dibalik, itu kan HP privasi orang. Kenapa Pak Haris itu seperti ini nih, sampai buka-buka seperti ini ya, ini kan melanggar privasi. Waduh, saya juga bingung, aku caranya piye, pikir saya, supaya neneknya kan juga punya pengaruh terhadap si anak, Ya, bisa memberikan edukasi. betul 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 Kalau betul. ranahnya sudah sampai ke sana kan, eee, harapan saya neneknya bisa memberikan edukasi, baik itu kepada cucunya atau Betul, kepada orang tua dari cucunya itu. mhm. Kalau selaku anaknya kan pasti lebih Iya iya penak lah gitu kalau iya, dikandani. oke. Nah, tapi malah sebaliknya seperti itu. Makanya beberapa hari ini saya juga agak, apa ya, agak sedikit mengalami, ya dilema kudu tak apakno, iku cah iki padahal anak semakin hari anak ini tidak Semakin tertata, ya, karena merasa gini, "Aku nenekku di sini," gitu loh. oh iya, betul Nah, betul. itu ada semacam, dorongan untuk dia melakukan hal-hal yang mungkin mengganggu temannya di kelas ya, sak Iya penake dhewe gitu, iya, itu menjadi dorongannya dia karena betul, ada pembelanya yaitu sang nenek. iya. Mohon maaf Pak Haris, untuk rekan sejawat jenengan, apakah usianya sudah sepuh? Iya, Oh iya, ya saya bisa memahami. Kalau dilihat dari usianya yang sudah sepuh, biasanya memang saklek, begitu. Kemudian apalagi ini yang di sini tuh adalah cucunya. iya, Ya, kalau kalau kita secara secara ini ya, ngomong masalah di luar konteks pendidikan ya, yang namanya cucu itu akan dinomorsatukan daripada anak. nah itu, Nah, jadi jenengan itu sebetulnya kalau, dilihat dari jenengan tadi sudah menyampaikan runtutannya tuh, pendekatannya sudah bagus sebetulnya, sudah bagus, jenengan sudah coba begitu. Namun si nenek ini kayaknya masih berkeras hati begitu ya? Pak Haris pernah mencoba untuk menghubungi orang tuanya? saya sudah mencoba untuk menghubungi orang tuanya. Nah, jawabannya seperti ini, "Udah Pak, nanti masalah anak saya dengan ibu saya," alias neneknya itu. Oh Kembali oh ke circle itu, makanya aku ya oh, iya bingung gitu loh. Makanya kata kuncinya sebenarnya di neneknya ini. iya, betul 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 betul. Makanya saya saya mengalami kebuntuan, saya bagaimana ini harus berbicara kepada
beliaunya yang senior saya sudah mencoba untuk tidak menjadikan beliaunya mungkin malu di hadapan publik, Iya. sudah mencoba itu secara Iya. individu, tapi kok malah tidak mengerti apa yang saya, apa istilahnya, saya coba bangun gitu loh. Iya iya. Iya, betul betul betul. Oke Pak Haris, kalau, masalah seperti itu tadi ya, kaitannya kan dengan, eee, sekolahan. Jadi ini sudah bukan bukan ranah keluarga sebetulnya, karena kejadian ini kan berada di sekolahan. Nah, bagaimana apakah Pak Haris pernah maksudnya menceritakan hal ini kepada rekan sejawat yang lain? Atau maksud dalam hal ini adalah kita punya pimpinan, kita punya kepala sekolah begitu kan. Nah, apakah pernah jenengan komunikasikan dengan kepala sekolah? Selama ini masih dalam antara saya dan Tuhan, dan neneknya itu. Oke. Ya, karena Oke oke. ya ini kan sangat riwil ya, jadi Iya, takutnya nanti ini menjadi bumerang dan menjadi citra buruk bagi sekolahan juga. Tetapi ini harus diatasi. Pikir saya mencoba secara langkah saya dulu. iya, betul Nah, betul. dari apa yang jenengan kuatkan tadi, mungkin memang ada benarnya juga, karena kalau memang saya sudah tidak mampu mencoba Betul. treatment apa yang saya lakukan, mungkin, saya akan berkoordinasi dengan, kepala sekolah selaku penanggung jawab di satuan kami. Betul. Karena Iya. bagaimanapun nanti, anak ini tetap harus diperbaiki gitu loh. Iya. Iya. Karena takutnya jangan sampai saya di masa-masa yang transisi antara anak-anak dan pra-remaja ini, anak mengalami, eee, edukasi yang salah yang pertama. Betul. Betul. Edukasi mungkin anak itu tahu, saya tanya ya tahu aja Pak, dari teman-temannya, dari teman-teman di luar sekolah karena teman-temannya ternyata sudah SMP. Nah, mungkin remaja sudah kategori ya wis remaja tenan gitu loh. Sehingga akhirnya mungkin anak ini juga merasa tertarik juga ya, Iya. ingin mencoba kan gitu. Betul betul Nah, betul. anak ini sudah seperti itu ya, nanti saya akan berusaha untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah Iya. supaya, mampu menjembatani, komunikasi. Saya mampu menjembatani komunikasi antara saya dengan syukur-syukur orang tuanya tidak berpasrah pada neneknya, Betul, ya, itu ya, poinnya dan sebetulnya. dan kalau perlu juga dengan neneknya, baik itu selaku anggota keluarga, bukan Iya. selaku rekan sejawat. Iya, Jadi betul. yang mungkin yang bisa menjembatani mungkin adalah kepala sekolah nanti. Iya. Oke, Pak Haris luar biasa. Jadi, sebetulnya kalau mau dijabarkan, ini permasalahan yang kompleks ya, Pak. Kompleks Iya, dalam artian yang satu adalah rekan kerja yang juga harus dijaga hatinya, perasaannya, yang satu jenengan punya kewajiban untuk, mendidik mendidik karakter lah, dalam hal ini mendidik karakter iya, begitu. Tetapi sebetulnya kalau memang, kita merasa tidak mampu untuk bisa melakukan komunikasi dua arah, dalam hal ini panjenengan cukup dengan rekan kerja mungkin belum bisa maksimal, itu berarti plan jenengan tadi mungkin jenengan sudah bisa mantapkan gitu. Yaitu dengan membangun komunikasi yang lebih baik, komunikasi yang mungkin lebih berani mungkin ya Pak ya, karena iya, kan awalnya jenengan ingin menjaga privasi sebetulnya. Tapi dijaga seperti apapun privasinya kok nyatanya tidak bisa ini, tidak bisa iya, dikondisikan ini, tidak bisa diajak komunikasi ini. Maka kehadiran pihak ketiga mungkin di sini memang diperlukan, ya seperti itu. Jadi, plan jenengan tadi mungkin memang sudah harus saatnya laksanakan, seperti itu iya, Pak Haris. Oke, satu lagi Pak Haris, mengingat waktu kita juga sangat terbatas, iya. kira-kira dari plan jenengan yang sudah jenengan sampaikan tadi, komitmen seperti apa yang sekiranya nanti akan membantu jenengan untuk mengatasi 2 permasalahan sekaligus?
Komitmen yang seperti apa nanti? Ya. Jadi untuk komitmen dari bola panas ini, ya saya akan tetap berusaha dengan pendekatan-pendekatan persuasif secara individu. Selain berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya tetap akan menjalin hubungan secara individu baik dengan orang tuanya, dengan neneknya, supaya nanti ketika sudah selesai tidak ada apa istilahnya ya kebencian atau menaruh rasa dendam gitu loh. Takutnya kan sudah disidangkan goro-goro kowe iki lho, aku Iya, ditinggalmu. Nah, iya, saya betul, betul, takutnya itu betul. makanya saya komitmen tetap akan menjaga hubungan baik dengan Iya, berbagai pihak ini. iya. Sehingga Iya, nanti Pak Haris. anaknya ini dapat berubah, Iya, memberikan edukasinya kita lebih gampang. Kalau anak pasti akan mudah menerima kita. betul. Kalau tidak ada backing-an yang sengaja kayak Iya, menghalangi gitu. iya, betul sekali. Luar biasa Pak Haris, jenengan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang jenengan hadapi. Ya, Mantapkan saja, bismillah, karena niat kita juga baik ya kan. Insya Allah nanti akan selalu apa namanya ada kebaikan di belakangnya. amin, Mantapkan amin. saja Pak Haris. Semoga apa yang jenengan sampaikan, apa yang menjadi hambatan hari ini bisa terselesaikan dan mungkin sedikit menambah kelegaan hati jenengan selama coaching kita di siang hari ini. Ya, Mohon maaf, saya sebagai coach mungkin ada banyak tutur kata yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang mungkin belum menjadi harapan panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah banyak bercerita hari ini, banyak terbuka dan semoga sehat selalu dan bahagia selalu. amin, amin. Baik, terima kasih Bu Esti karena sudah Ya. bisa menjadi apa istilahnya tempat saya curhat untuk mengatasi kegalauan yang saya alami, Iya. kebuntuan yang saya alami dan dengan coaching dari Bu Hesti selaku coach saya, alhamdulillah saya malah mampu untuk ini, untuk memberikan gagasan-gagasan yang tadi di luar batas kemampuan saya. Sehingga nanti saya mencoba akan saya terapkan dan saya berdoa dan berharap supaya ini hasilnya nanti lebih baik untuk semuanya, untuk Ya. semua pihak. Ya. Oke, Amin. terima kasih Bu Harapan Hesti. kita semua. Ya. Terima kasih Pak Haris. Selamat Oke, melanjutkan aktivitas. Salam yap. sehat selalu. Salam sehat Ya. selalu Bu Esti. Selamat Selamat siang. siang. Oke. Baik. Selamat siang Bu Esti. Selamat siang Pak Haris. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan coaching kita hari ini. Ya. Mungkin Bu Esti ingin menceritakan sesuatu hal? Oke. Terima kasih untuk kesempatan coaching kita kali ini Pak Haris. Sebetulnya kalau disuruh menceritakan sesuatu hal itu ada banyak sekali yang ingin saya ceritakan. Tapi untuk hari ini tadi lebih kepada biasa permasalahan di dalam kelas seperti itu. Kebetulan saya mengampu kelas tinggi, kelas 6, di mana kalau kata orang kan kelas 6 itu merupakan ujung tombak gitu ya, ujung tombak di mana nanti penentuannya adalah di situ. Padahal kalau kita mau flashback mengulang kembali mungkin proses menuju kelas 6 itu kan tidak instan ya Pak ya, ada prosesnya yang harus dilalui. Mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai anak itu bisa naik ke kelas 6. Nah, pengalaman yang saya dapatkan hari ini saya agak-agak kaget juga ini. Ada anak yang mohon maaf sampai dengan sekarang itu belum lancar membaca. Nah, cara baca. Padahal iya, padahal sudah di taraf level C katakanlah ya Pak ya, level C. Nah, itu permasalahan saya sebetulnya Pak Haris. Belum lancar membaca sampai dengan saat ini. Baik.
Terus dari kesulitan atau belum lancar membaca ini, Ya, target yang tujuan yang ingin Ibu Esti raih apa nanti? target saya ya, dengan adanya coaching ini nanti target saya supaya saya bisa membantu anak tersebut, paling tidak dia bisa membaca dengan lancar, setidaknya itu dulu. Karena kalau untuk mengejar materi memang anak ini memang unik, Pak. Anak ini memang unik, dia berbeda dari temannya juga. Kemudian, kalau dalam bahasa kekinian itu lebih kepada, introvert mungkin ya, Pak, ya. Nah, karena dia suka suka sekali dengan menyendiri, kemudian dia tidak begitu suka dalam keramaian, nah seperti itu. Jadi, tujuan dari coaching kita ini nanti harapan saya itu saya bisa membantu si anak ini nanti untuk bisa setidaknya lancar dalam membaca, seperti itu. Dan juga, bisa membangun komunikasi yang baik dengan dia supaya dia bisa berteman dengan teman-temannya gitu. Oh, begitu ya. Ya. Jadi kaitannya dengan itu, dengan beberapa anak yang kesulitan ini introvertnya Mhm. introvertnya kalau dengan guru apa juga introvert atau hanya tertentu saja? Nah, begini, kalau pengalaman dari saya melihat catatan raport dari kelas bawah itu, serta saya bertanya-tanya dengan guru-guru yang sudah pernah mengajar dia seperti itu, memang anaknya itu katanya anaknya itu kalau ditanya itu tidak pernah mau menjawab. Nah, katanya cuma diem aja gitu. Jadi dia nggak pernah mau menjawab. Cuma ditanya nilainya saja pun katanya tidak mau menjawab gitu loh, Pak. Lah, kemudian kan saya kan penasaran toh ya, wong sekarang kan posisinya sudah di kelas saya, berarti kan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Nah, kemarin sempat sih Pak, saya melakukan pendekatan, maksudnya pendekatan secara individu ya Pak ya. Iya. Pendekatan secara individu, saya ajak ngobrol seperti itu. Kok ternyata dia mampu mengeluarkan sepatah dua patah kata, walaupun itu dengan bahasa yang sangat lirih. Maksudnya volume volume bahasa yang sangat lirih. Tapi dia mau di situ sebetulnya. Hmm, Saya eee, tidak tahu mhm, letak kesalahannya di mana. Apakah letak kesalahan ini berjenjang dalam artian kan nyun sewu ya Pak, kadang ada yang namanya pembiaran. iya. Nah, pembiaran. Apakah anak ini termasuk akibat dari pembiaran atau bukan, saya tidak tahu. Gitu. Karena yang saya tahu ketika saya mencoba untuk pendekatan secara pribadi, itu si anak ini mau kok, sebetulnya itu mau gitu loh. Mau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja yang saya lontarkan. Tetapi dengan bahasa yang memang benar-benar dia volumenya lirih sekali, Pak. Maka kadang-kadang saya harus benar-benar mendekatkan diri ke si anak ini. Hmm. Terus Ibu, nah kaitannya itu kan tadi individual ya, Iya, pendekatan secara individu, anak betul. ternyata cukup mampu untuk ini, untuk mengungkapkan. Betul, betul. Nah, terus kalau di kelas, dalam pembelajaran bagaimana Ibu Hesti mengelola kelasnya dengan adanya beberapa anak yang kesulitan belajar ini? Ya. Saya kemarin sempat menerapkan pemetaan kelas ya, Pak, ya, dengan cara itu tadi saya melihat dari profil, belajarnya siswa, kemudian minat siswa. Nah, kebetulan, si anak ini memang mungkin dia pilih teman atau bagaimana saya kurang paham, tapi ada satu teman yang dia merasa mungkin nyaman berkomunikasi dengan dia itu nyaman. Maka, pilihan saya kemudian langsung pasangkan saja dia dengan si, teman ini tadi. Karena ketika dengan teman ini tadi maksudnya dia mau mulai untuk berkomunikasi. Nah, sempat satu hari saya ketika si anak itu tidak berangkat sekolah, saya tanya kepada teman-teman yang lain, apakah si A ini ketika dulu di kelas-kelas bawah itu memang hanya diam saja toh anak-anak? Saya tanya begitu.
Nah, kata anak-anak itu memang iya Bu, hanya diam saja, nggak mau ini. Pokoknya intinya diam aja gitu. Intinya dia diam, suruh mengerjakan ya mengerjakan, walaupun kadang memang di bawah rata-rata ya Pak ya, kemampuannya sangat di bawah rata-rata gitu. Tapi diam saja. Nah, setelah kemarin saya coba untuk pengelompokan kemarin, itu kok ternyata ada sedikit peningkatan di situ. Nah, dia mulai kayak apa ya, mau Gojek gitu loh Pak. Maksudnya bukan Gojek yang ramai itu enggak, maksudnya dia kayak membangun komunikasi sama Komunikasi. temannya gitu loh. Iya, itu. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah Ibu Esti lakukan tadi. Ya. Nah, kembali ke tujuan awal bahwa nanti kan kaitannya dengan kemampuan baca anak ya. Betul, Nah, betul. kira-kira Bu Hesti memiliki atau mungkin sudah menerapkan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan baca kepada anak ini? Iya, Pak. Jadi saya itu lumayan syok ya Pak ya. Maksudnya begini, kan kalau tipikal saya ketika ada satu tugas atau satu PR yang harus saya koreksi, itu kan saya meminta anak-anak untuk giliran membaca. Ya. Nah, giliran membaca. Nah, ketika jatuh di giliran dia, si anak ini, temennya itu nyerobot. Nyerobot dalam artian langsung membaca bagian dari si A ini tadi, si anak ini tadi. Saya kan stop dulu waktu itu, saya stop dulu. Loh, kok diserobot? Ini bukan bagianmu loh, nak. Ini masih bagiannya si A, saya katakan. Terus temannya ini bilang, loh Bu, nggak pernah itu. Jadi waktu dulu di kelas-kelas bawah itu, dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk membaca. Jadi dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk membaca karena gurunya tahu bahwa anak ini tidak lancar membaca. Jadi tidak dikasih kesempatan untuk membaca. Langsung dilewati ke anak selanjutnya, ke anak selanjutnya. Dari situ saya mulai menemukan benang merahnya. Jadi kenapa si anak ini sampai dengan kelas 6 ini tidak bisa membaca, itu karena mungkin di kelas bawahnya si anak ini tidak terkondisikan dengan baik. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Nah, kemudian kemarin sempat saya kasih treatment. Treatmentnya apa? Jadi setiap teman-temannya mengerjakan tugas gitu, karena dia juga mengerjakannya cepat banget gitu, dan memang maksudnya kemampuannya di bawah rata-rata ya Pak ya. Saya fokusnya ke membaca dulu. Saya dekati dia, saya ajak maju ke tempat duduk saya kasih satu kursi di sebelahnya, kemudian saya minta dia untuk membaca di sebelah saya. Nah, dari situ dia mulai mau untuk membaca dengan nada suara yang agak lebih bisa didengar. Gitu, Pak. Terus dari apa yang sudah Ibu lakukan itu, bagaimana kualitas kemampuan membaca anak dengan treatment yang sudah diterapkan? Ya, jadi kan begini, kalau di kelas 6 itu kan kebanyakan banyak kosakata-kosakata baru yang baru dia kenal dan kayaknya kayak agak-agak sulit gitu loh. Iya iya nggak sih Pak? Jadi kalau Ya, kelas ya. 6 itu kan kayak misalnya membaca intensif, terus kayak kata-kata baru lah ya, kata Betul. baru. Nah kayak gitu. Dia itu kayak belum terbiasa. Dia belum terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang terlalu sulit mungkin bagi dia. Nah, maka dari itu tak bantu, benar-benar saya bantu, saya eja. INTENSIF, intensif. Dia langsung bisa loh, Pak. Jadi harus dengan bantuan itu dia baru bisa. Tapi kalau misalnya dengan bacaan yang dapat membaca itu langsung dia bisa. Tapi kalau bacaan-bacaan yang kata-kata yang agak-agak sulit itu dia memang harus mengeja. Ya. Ibu, karena di kelas 6 kan tentunya ada beban target-target yang harus segera dilaksanakan. Kira-kira Bu Hesti untuk mentreatment anak ini supaya lancar membaca, kira-kira ditarget berapa dan bagaimana cara mencapai target tersebut? Saya ada target, Pak. Sebetulnya saya ada target di pertengahan semester ini. Di pertengahan semester ini saya mau mengadakan evaluasi, tapi tidak hanya kepada si anak itu ya Pak ya, Ya. tentunya ke satu kelas.
dalam hal membaca dan menulis. Itu semua satu kelas. Tetapi nanti ketika dalam prakteknya kan kita juga nggak tahu ya Pak, ini aja masih terbentur kegiatan ini, nyambi ini dan lain sebagainya. Tetapi nanti kalau memang dengan apa namanya, katakanlah evaluasi itu tadi bisa saya apa namanya, maksimalkan si anak itu, ya saya tidak perlu begitu. Tapi tetap si anak itu nanti akan menjadi prioritas saya. Dalam artian saya ada treatment untuk paling enggak sehari 10 kalimat lah, 10 kalimat gitu. Yang dia bisa membaca di hadapan saya, kita hanya berdua saja gitu, supaya dia bisa menambah kosakatanya kayak gitu. Nah, inginnya saya itu selepas pulang sekolah. Tetapi si anak ini juga kecil hati, Pak. Jadi kalau nanti misal pulang sekolah dia pulangnya agak agak apa namanya? Agak siang gitu kan. Saya kasihan ya, Pak ya. Mesti dia mikirnya, kok aku pulangnya nggak sama teman-teman dan lain sebagainya, apakah aku dihukum atau apa kayak gitu. Nah ini saya juga baru mencari-cari solusi enaknya bagaimana supaya treatment yang khusus untuk anak ini bisa saya jalankan gitu. Tapi kalau pulang sekolah itu anaknya tuh kan cenderungnya dia itu ini apa kayak nggak pede gitu loh, kayak minder gitu loh. Nah saya takutnya malah semakin mengedownkan mental dia gitu. Jadi Bu Esti menemukan kendala itu. Nah, kira-kira Bu Esti, Ya. untuk menghindari pemikiran anak yang merasa minder, takut dikira pulang sekolah dia pulang paling belakang, Betul betul dianggap dia betul. dihukum, Betul betul. kira-kira panjenengan punya semacam treatment atau strategi supaya bisa diterima anak dan itu dapat berjalan dengan efektif tidak? Kayaknya ada, Pak. Ya. Jadi mungkin nanti sekali tempo, itu nanti saya akan memasangkan si anak dengan anak yang maksudnya bukan dalam artian paling pintar bukan ya Pak ya, tapi anak yang lebih mampu daripada dia. Jadi nanti yang saya minta untuk tinggal dulu itu ada beberapa anak, jadi tidak hanya dia sendiri. Sepertinya itu treatment yang bisa saya lakukan supaya motivasi dia di dalam dirinya nggak down gitu. Kalau ada temennya kan dia merasa, oh ada temennya kok, berarti nggak cuma aku aja gitu. Padahal di situ tujuan saya adalah temannya itu hanya untuk pemanis kok sebetulnya, supaya dia tidak merasa down itu tadi. Kalau saya sih kemarin mikirnya seperti itu, Pak. Baik, selain treatment itu mungkin ada lagi Ya. kita kan pendidikan itu supaya berjalan dengan baik, mungkin ada faktor-faktor yang atau teman-teman yang terlibat untuk membantu proses ini tidak? Ya, betul betul betul. Memang betul, Kak, kita nggak bisa kerja sendiri, betul. Karena kita harus ada kolaborasi yang baik pula dengan rekan sejawat kita juga kan ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman sejawat, kemarin maksudnya dalam angan-angan saya pengennya begini, Pak. Jadi mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas itu kan berkesinambungan. Iya. Jadi jangan sampai ada yang begini tuh terulang lagi. Dalam artian jangan sampai ada pembiaran. Makanya saya pengennya nanti selepas ini nanti saya pengen juga menerapkan coaching ke teman-teman juga gitu. Maksudnya kendalanya apa? Kok bisa toh dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh lama loh ya. Kok bisa sampai tidak bisa membaca gitu kan ya Pak ya. Ya. Nah, artinya kan saya juga harus melakukan coaching dengan teman-teman sejawat saya gitu. Jadi jangan sampai ada pembiaran. Seunik apapun anak, jangan sampai ada pembiaran. Karena itu tadi, yang disorot itu pasti kelas yang paling atas, Pak. Nah, itu. Kayak gitu. Yeah. Terus untuk kaitannya yang saat ini anak yang berada di kelas panjenengan ini kesulitan membaca, kira-kira ada treatment khusus nggak
dengan rekan-rekan sejawat yang bisa Bu Hesti lakukan untuk Ya. menangani anak ini? Ya, betul. Jadi begini, kemarin saya sempat ada apa ya, maksudnya obrolan santai gitu. Jadi kayaknya ini nanti kalau misalnya memang dari kelas 2, katakanlah dari kelas 2 sampai dengan kelas 5, ada anak yang memang dalam membaca dan menulisnya masih sangat kurang, maka akan kita berikan tambahan waktu. Dan itu tidak hanya di kelas 6, dari kelas 2 sampai dengan kelas 5. Waktunya kapan? Nah, waktunya juga kita pasti mengambil waktu yang longgar gitu, karena kita tidak mungkin membiarkan anak-anak yang lain terbengkalai, kan seperti itu ya Pak ya. Nah, bisa kita lakukan setelah pulang sekolah. Dalam artian kita juga mengkomunikasikan sama orang tua loh ya, izin dulu sama orang tua. Bapak Ibu mohon maaf, putra Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan belajar 1 jam misalnya atau setengah jam dengan harapan supaya ketika nanti naik ke jenjang selanjutnya itu dalam hal membaca dan menulisnya sudah lebih baik. Mungkin itu Pak kemarin yang baru jadi rencana. Ya, baik, luar biasa sekali Bu Hesti ide-idenya. Semoga Bu Hesti dapat memperoleh hasil yang baik dengan ide-ide yang Bu Hesti kemukakan tadi. Sukses selalu dan semangat selalu. Amin. Karena waktu yang sangat singkat, saya kira kegiatan coaching kita hari ini kita sepakatkan sampai di sini. Mungkin Bu Hesti ada yang ingin ditambahkan kaitannya dengan kegiatan ini dan mungkin juga kita bisa mengadakan rencana tindak lanjut lagi. Ya, oke. Siap Pak. Jadi terima kasih Pak Haris atas coaching hari ini. Sebetulnya plan-plan saya sudah ada, tapi dengan coaching dengan panjenengan saya menjadi lebih mantap lagi dalam melangkah. Karena yang namanya pendidikan itu tidak hanya dipusatkan pada satu guru, satu kelas itu, tetapi kita bersinergi. Jadi apa yang sudah menjadi plan saya, insya Allah saya mantap untuk melaksanakannya. Terima kasih coaching hari ini Pak Haris, luar Sukses biasa. selalu Bu Hesti ya. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Pak.